Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai pada tema 1. Sekarang kita masuk pada tema kedua. Dan hari ini kita akan mempelajari tema 2 dengan mata pelajaran PKN pada pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Miss Kiki memiliki teks percakapan. Marilah kita membaca bersama teks percakapan berikut. Clara, ayo kita bermain lagi, Bel. Clara, Belvinka, sudah bermainnya ya? Sebentar lagi ya, Bu, kami masih ingin bermain. Benar, Bu, Clara juga masih ingin bermain lagi. Tetapi sekarang sudah bel masuk. Kalian boleh bermain lagi saat istirahat nanti. Baiklah, Bu, kita lanjutkan permainannya nanti ya, Clara. Baiklah, Belvinka. Pada teks percakapan tadi terdapat kata-kata yang melarang jika bermain lagi. Pada di situ ibu guru mengatakan bahwa bel sudah berbunyi dan harus bermain lagi saat istirahat nanti. Nah, itu adalah salah satu contoh dari aturan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu aturan, apa fungsi dari aturan, dan di mana saja aturan itu ada. Aturan adalah pedoman agar kita hidup dengan teratur. Dengan adanya aturan, maka akan tercipta hidup yang disiplin. Setiap tempat mempunyai aturan masing-masing. Aturan bisa kita temukan di rumah, di sekolah, di tempat umum, maupun di tempat wisata. Peraturan yang ada di rumah berbeda dengan di sekolah. Jika peraturan di rumah dibuat oleh orang tua, maka peraturan yang ada di sekolah itu dibuat oleh pihak sekolah. Di sini terdapat beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Misalnya, jika kalian ingin pergi bermain, maka kalian harus berpamitan terlebih dahulu. Kemudian, sebelum masuk rumah, kalian harus mengucapkan salam. Saat bermain, tidak boleh lupa waktu. Saat bangun tidur juga tidak boleh kesiangan, harus bangun pagi-pagi sekali. Nah, setelah bangun, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur kalian. Setiap aturan di rumah harus kita patuhi, karena jika kita mematuhi aturan tersebut, kita akan menjadi anak yang disiplin. Aturan sendiri berisi perintah dan larangan. Seperti pada teks percakapan tadi, ada aturannya, ada perintahnya. Seperti ibu guru yang mengatakan bahwa bel masuk telah berbunyi dan mengatakan bahwa mereka bisa bermain lagi saat istirahat nanti. Untuk larangannya, ibu guru meminta mereka untuk berhenti bermain. Nah, itulah salah satu isi dari aturan. Ingat ya, aturan itu pasti berisi perintah ataupun larangan ataupun kedua-duanya. Aturan ada di mana saja, bahkan saat bermain pun ada aturannya. Aturan harus ditaati oleh semua orang. Apabila aturan tidak dipatuhi, maka orang yang melanggar akan diberi sanksi atau hukuman. Sanksi itu bisa ditetapkan sesuai keputusan yang diambil secara bersama dan telah disepakati. Aturan perlu ditaati agar hidup menjadi teratur. Hal ini juga berlaku ketika kita bermain ke rumah teman.
Jika aturan ditaati, maka suasana bermain akan terasa menyenangkan dan keluarga teman kita juga tidak akan terganggu. Di sini ada beberapa contoh dari aturan yang berlaku saat kita bermain ke rumah teman. Yang pertama, meminta izin sebelum masuk ke rumah teman. Kemudian yang kedua, tidak terlalu ribut saat bermain. Yang ketiga, saat kalian telah selesai bermain, jangan lupa untuk merapikan kembali mainan tersebut. Dan yang terpenting, saat hendak pulang, jangan lupa untuk berpamitan dengan orang tua ataupun temanmu yang ada di rumah. Aturan dibedakan menjadi dua macam, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis adalah ketentuan tertulis yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan. Sedangkan aturan tidak tertulis itu berupa adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Peraturan yang berlaku haruslah kita patuhi dan laksanakan, karena jika kita melanggarnya, kita akan mendapat sanksi. Maka dari itu, dengan adanya aturan hidup, kita akan menjadi lebih tertib. Dan sikap mematuhi aturan itu haruslah ditanamkan sejak kecil, agar kita selalu ingat dan selalu menerapkan aturan-aturan yang ada. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib. Tata tertib merupakan peraturan yang harus ditaati. Tujuannya agar siswa merasa nyaman saat belajar. Di sini ada beberapa contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa harus memakai seragam dengan rapi. Yang kedua, siswa harus memakai sepatu dan kaos kaki sesuai ketentuan. Jadi, kalian saat sekolah harus memakai sepatu dan kaos kaki sesuai ketentuannya, dan juga seragam sesuai ketentuannya. Misalnya, jika kalian memakai merah putih, itu pada hari Senin. Nah, untuk yang ketiga, siswa harus datang ke sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Jadi, jika kalian ke sekolah, harus datang lebih pagi. Karena jika kalian datang setelah bel tanda masuk berbunyi, itu tandanya kalian telah melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Nah, selain di rumah, di sekolah, di tempat bermain, peraturan juga berlaku di tempat wisata. Salah satunya itu ada di pantai. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan yang ada di pantai. Yang pertama, menjaga kebersihan pantai. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, berhati-hati saat bermain air. Yang keempat, hubungi petugas penjaga pantai apabila terjadi peristiwa yang berbahaya. Yang kelima, orang tua harus selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya. Dan yang keenam, memahami dan menghormati kearifan lokal. Dan yang terpenting, jika di pantai tersebut telah tertulis kata dilarang berenang, maka kalian juga harus mematuhi aturan itu dan tetap menjaga kebersihan pantai, tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, itu tadi tentang pembelajaran tentang aturan ya. Diingat, aturan itu adalah pedoman yang bisa membuat kita menjadi hidup yang teratur. Aturan sendiri itu bisa kita temukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, di tempat bermain, maupun di tempat wisata. Kemudian, guna dari aturan itu sendiri membuat kita hidupnya teratur dan disiplin. Dan aturan jika kita langgar, kita akan mendapat sanksi. Nah, maka dari itu kita harus tetap mentaati dan melaksanakan aturan-aturan yang ada. Kemudian aturan itu juga ada dua macam. Ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis.
Maka dari itu kita harus tetap mengingatnya dan tetap melaksanakannya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang aturan pada tema 2 mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada pembelajaran pertama. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, dan bila jika ada salah kata atau salah ucap yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.